Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novia Nur Aini. Saya mahasiswa Uniga, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen semester 6, kelas Manajemen D. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil studi kelayakan bisnis sambal cumi Merapi. Rencana bisnis yang akan saya ambil yaitu sambal cumi Merapi yang merupakan produk olahan sambal yang dipadukan dengan cumi. Sambal cumi Merapi ini memiliki varian rasa kepedasan yang bisa diatur tergantung konsumen. Usaha ini bergerak pada bidang manufaktur karena sambal cumi Merapi ini memiliki nilai jual yang sebelumnya telah melalui proses perubahan dari bahan mentah menjadi barang yang jadi. Sambal cumi Merapi ini merupakan sifat usaha yang bersifat followers yang artinya sudah ada pengusaha lain yang bergerak di bidang yang sama, yaitu penjualan sambal cumi. Usaha ini memiliki manfaat khususnya bagi saya sendiri sebagai pelaku bisnis yang menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, memperoleh keuntungan, menambah jumlah barang, dan meningkatkan mutu produk. Juga meningkatkan dan membantu pemerataan pembangunan, juga memberikan kesejahteraan kepada karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Alasan saya memilih bisnis sambal cumi Merapi ini karena menurut saya bisnis tersebut sangat menjanjikan karena khususnya mayoritas penduduk di Indonesia sangat menyukai sambal, baik dari setiap kalangan, baik dari kalangan remaja, dewasa, bahkan anak-anak pun kadang ada yang menyukai sambal. Juga cumi tersebut memiliki banyak manfaat khususnya bagi kesehatan, dan cara pembuatan sambal cumi tersebut sangat praktis. Jadi saya rasa bisnis tersebut sangat menjanjikan. Bagaimana tren bisnis hari ini dan yang akan datang? Jika membahas soal tersebut, saya rasa untuk bisnis yang saya pilih ini bisa bertahan lama dan bisa maju karena sangat diminati dan sudah menjadi budaya orang Indonesia jika makan harus dengan sambal, dan mayoritas kebanyakan orang melakukan hal tersebut. Kadang jika tidak memakan sambal maka terasa hampa karena sambal merupakan sudah menjadi teman makan yang nikmat. Apa yang menjadi pembeda dengan bisnis lain? Nah, untuk soal ini, yang membedakan usaha sambal cumi Merapi ini adalah menciptakan tingkat kepedasan yang berbeda-beda, yaitu level 1 sampai level 3. Kebanyakan di bisnis lain, sambal cumi Merapi itu, sambal cumi tersebut tidak ada tingkatan kepedasan. Nah, untuk usaha sambal cumi Merapi ini mempunyai tingkat kepedasan yang berbeda-beda agar semua orang bisa menikmati sambal cumi tersebut. Nah, dan sambal cumi Merapi ini tidak hanya toppingnya tidak hanya cumi saja, tetapi berbagai siput lainnya seperti dari ikan kakap, gurita, ikan teri, dan masih banyak lagi. Nah, kesimpulan layak tidaknya secara singkat berdasarkan analisis yang telah diperoleh dari lab studi kelayakan bisnis yang dilakukan terhadap usaha sambal cumi Merapi ini, dilihat dari berbagai aspek, yaitu dilihat dari aspek pasar, pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, dan aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan politik serta yuridis dapat dikatakan layak. Nah, dari
aspek segi pasar, yaitu berdasarkan analisis data yang telah diperoleh pada tahun 2019, kemudian dilakukan peramalan dan penentuan market share, maka didapat penjualan untuk sambal cumi Merapi dari tahun ke tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan. Dengan hasil ini sehingga analisis yang dilakukan bisa dinyatakan layak. Dari segi aspek pemasaran, maka usaha sambal cumi Merapi ini juga dapat dikatakan layak karena karena perusahaan telah merumuskan proses pemasaran yang telah ditentukan sesuai tahapan segmentasi yang ada. Nah, untuk dari segi aspek teknis dan teknologi, maka usaha sambal cumi Merapi ini dapat dinyatakan layak untuk dijalankan karena telah merancang sistem manajemen operasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan masalah produksi pada kegiatan operasional perusahaan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Nah, dari segi aspek manajemen, maka usaha sambal cumi Merapi ini dapat dinyatakan layak untuk dijalankan karena perusahaan telah merumuskan proses manajemen yang nanti akan dilaksanakan dalam kegiatan operasional berdasarkan fungsi manajemen yang ada. Nah, baik dari segi aspek sumber daya manusia, maka usaha sambal cumi Merapi ini dapat dinyatakan layak untuk dijalankan karena perusahaan telah merumuskan dan telah menyeleksi sumber daya manusia dengan melakukan penilaian terhadap sumber daya manusia itu sendiri melalui komponen yang ada pada umumnya. Dilaksanakan dalam menganalisis kelayakan sumber daya dalam melaksanakan kegiatan operasional. Nah, yang selanjutnya yaitu dari segi aspek keuangan, maka usaha sambal cumi Merapi ini dapat juga dinyatakan layak karena perusahaan telah merumuskan penilaian terhadap aspek keuangan sehingga bisa efektif dan efisien. Nah, untuk dilihat layak atau tidaknya pada aspek keuangan di sini dapat kita lihat dalam analisis. Yang pertama itu analisis payback period. Usaha ini dinyatakan layak karena memiliki PBP yang kurang dari umur investasi selama 3 tahun dan pengembaliannya selama 2 tahun 4 bulan 2 hari. Nah, baik dalam analisis internal rate of return, tingkat pengembalian bunga tersebut yaitu sebesar 24,67%, artinya lebih besar daripada tingkat bunga pinjaman kredit yaitu sebesar 9%. Nah, untuk analisis net present value untuk NPP-nya diperoleh hasil sebesar 2.544.341. Artinya bisnis tersebut dinyatakan layak karena nilai NPP tersebut bersifat positif. Nah, untuk nilai probability index pada tahun pertama adalah sebesar 1 tahun, kedua sebesar 1 tahun, dan tahun ketiga sebesar 1 tahun. Maka usaha tersebut dinyatakan layak untuk dijalankan. Dari segi aspek judiris, maka usaha sambal cumi Merapi ini dinyatakan layak untuk dijalankan karena perusahaan telah merumuskan serta memberikan penilaian akan aspek lingkungan eksternal perusahaan. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya paparkan mengenai studi kelayakan sambal cumi Merapi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.